Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hard cascade. Nah, di sini hard cascade kita akan gunakan untuk melakukan face detection pada sebuah image. Nah, jadi hard cascade ini adalah sebuah teknik untuk mendeteksi objek, contohnya seperti wajah yang nanti akan kita lakukan pada sebuah gambar atau video nantinya. Nah, jadi hard cascade ini sebenarnya tidak terbatas pada wajah saya. Dia bisa juga bentuk tubuh, lalu juga bisa kendaraan. Tergantung apa yang sudah dilatih ya. Nah, metode yang digunakan untuk mendeteksi objek dengan menggunakan pola-pola sederhana tersebut disebut dengan hard-like features. Nah, ini yang akan digunakan untuk melakukan hard cascade nanti. Jadi si hard features ini adalah fitur sederhana yang digunakan untuk mendeteksi objek berdasarkan perbedaan intensitas pixel dalam sebuah area tertentu di gambar. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini ada gambar wajah. Bagian mata itu kalau dibandingkan dengan bagian dahinya, itu kan bagian dahi lebih terang ya, bagian pixelnya, warna pixelnya, sedangkan bagian mata ini lebih gelap. Nah, perbedaan kedua ini dan bentuknya yang horizontal ini yang menandakan posisi dari si gambar mata. Nah, untuk hidung sendiri juga mirip seperti itu, jadi di samping kirinya ini lebih gelap, lalu di bagian tengahnya ini lebih terang dan di bagian kanannya itu lebih gelap. Nah, perbedaan intensitas ini yang disebut dengan hard-like features. Nah, ini yang digunakan untuk mendeteksi posisi hidung. Dan selanjutnya. Nah, kita akan menggunakan metode ini untuk melakukan pendeteksian wajah pada gambar. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan di sini adalah si hard cascade filenya. Di sini ada 3. Yang ada yang cars.xml, jadi ada yang frontal face dan frontal face default. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan di GitHub nantinya. Kita perbesar ukuran huruf dulu. Sini jadi 20. Oke, setelah hard cascade filenya, teman-teman juga perlu menyiapkan gambar face atau gambar wajah di sini. Di sini saya menggunakan gambar ini. Lalu selanjutnya kita buat file baru di sini, kita beri nama hard.py. Nah, langkah-langkah yang perlu teman lakukan pertama-tama di sini kita import si CV2 terlebih dahulu. Selanjutnya kita import si hard filenya ini atau hard cascade filenya. Saya simpan di sini dalam sebuah variabel namanya face.cascade karena fungsi dari cascade file yang akan kita gunakan di sini adalah untuk mendeteksi wajah. Kita gunakan sebuah metode namanya cv2.cascade classifier. Nah, ini berfungsi untuk meload atau memproses si XML file yang tadi kita sudah download itu atau hard cascade ini. Nah, kita arahkan ke path dari foldernya, yaitu di sini hard, atau kita langsung copy saja di sini rename-nya, lalu kita copy .xml. Karena dia ada dalam sebuah folder namanya hard, jadi hard/ nama filenya. Setelah itu kita akan melakukan proses untuk membaca gambar. Di sini gambarnya saya simpan dalam sebuah folder namanya img, lalu gunakan cv2.imread. Kita arahkan ke file gambarnya, karena gambarnya ada dalam folder image/ nama gambarnya, yaitu face.jpg. Nah, setelah kita berhasil membaca gambar, saya akan coba untuk menampilkan si gambarnya terlebih dahulu di cv2.imshow. Kita kasih nama di sini detected face. Lalu kita tampilkan img-nya. Lalu beri cv2.waitKey untuk tombol escape-nya. Lalu kita destroy all window-nya setelah escape. Coba kita run di sini. Nah, di sini berarti gambar sudah tampil, yang artinya face cascade-nya ini sudah berhasil di-load, image-nya juga sudah berhasil ditampilkan dan di-load. Selanjutnya kita akan mendeteksi posisi wajah yang ada di dalam image yang tadi sudah diberikan. Nah, untuk mendeteksi posisi wajah, pertama kita harus konversi si image ini dulu ke dalam bentuk grayscale. Jadi kita buat variabelnya namanya gray, lalu cv2. Kita konversi ke gray dengan menggunakan metode cvt color. Sumber image-nya itu dari img, lalu kita konversi menggunakan cv2.color.
underscore kita ubah dari RGB ke gray. Nah, di sini si image-nya ini sudah diubah jadi gray. Kita tampilkan coba. Gray. Save, lalu run lagi. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa si image-nya ini sudah diubah menjadi bentuk gray. Lalu kita akan deteksi posisi face-nya ini yang ada di dalam image gray ini. Saya simpan hasil deteksinya ini ke dalam sebuah variabel namanya face. Lalu kita menggunakan si face cascade yang sudah kita load tadi. Face cascade dot detect multiscale. Nah, ya parameter pertama yang harus kita masukkan di sini adalah si sumber image-nya. Sumber image-nya itu ya gray atau si variabel gray yang tadi yang sudah kita konversi. Lalu scale factor. Scale factor ini kita kasih 1,1. Nah, jadi si scale factor ini dia menentukan seberapa banyak ukuran gambar yang diperkecil setiap pemeriksaan. Contohnya kalau kita kasih 1,1, maka gambar yang akan diperkecilnya itu sebesar 10%. Nah, jadi semakin kecil gambarnya untuk dilakukan pemeriksaan, maka ini akan membuat proses pendeteksian lebih lambat. Nah, biasanya defaultnya itu 1,1. Lalu kita kasih parameter min neighbors. Nah, ini kita kasih nilainya 5. Nah, parameter ini berfungsi untuk menentukan berapa banyak tetangga atau area di sekitar yang harus dideteksi lalu dianggap valid. Jadi kan dia membandingkan dua posisi ya, yang di atas atau yang di bawah yang tadi kita lihat di gambar. Jadi perbedaan antara kedua pixel. Nah, jadi semakin banyak posisi pixel atau perbedaan pixel yang dideteksi ya semakin akurat hasilnya. Lalu kita beri variabel lagi atau parameter lagi namanya min size. Nah, jadi minimal size yang mau dideteksi ini berapa? Di sini saya kasih 30,30 pixel. Nah, sampai di tahap ini kita sudah berhasil mendeteksi di mana posisi dari face. Nah, nanti dia return-nya akan seperti ini. Coba kita print si face-nya. Kita run lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia akan mengembalikan nilai. Ada 126, 25, lalu ada 93, 93. Nah, ini menentukan titik posisi X, Y, lalu lebar dan tinggi. Nah, ini adalah titik yang menunjukkan dari posisi si wajahnya ini. Nah, kita hanya perlu mengekstrak hasil dari titik ini, lalu kita gambar line di sekitar wajahnya. Caranya kita menggunakan for, lalu dalam kurung X, Y, width, dan height di dalam si variabel face. Nah, nanti di situ kita akan dapat nilai X, Y, W, dan H. Lalu kita gunakan si v2.rectangle, kita gambar kotak di image-nya. Jadi kita masukkan sumbernya itu IMG. Lalu kita mau kotaknya ini dari titik mana? Titik X, Y. Lalu kotaknya ini akan titik akhirnya itu ujung kanannya itu ada di mana? Sini X tambah W dan Y tambahan. Supaya selebar width dan height-nya. Lalu kita kasih warna di sini warna biru 25500. Lalu untuk thickness dari si kotaknya ini saya kasih 2. Oke, sampai tahap ini kita sudah berhasil menggambar si kotaknya ini. Dia ada di dalam variabel IMG. Selanjutnya kita tampilkan dengan menampilkan si IMG-nya ini. Save, lalu run. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa di sini sudah berhasil dideteksi posisi wajahnya yang ditampilkan melalui atau yang ditandai dengan si kotak biru yang ada di sekitar wajah ini. Baik, demikian video kali ini mengenai Arc Cascade. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.